Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koid Diaul Haq, NIM 23 OSP 019, kelas 1A, Program Studi Otomasi Sistem Permesinan, mata kuliah PPML atau Pengaturan Penggunaan Mesin Listrik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya atau hasil presentasi saya yang berjudul Standar Terkait Penggunaan Motor Induksi di Kuil Terbaru. Motor induksi adalah salah satu peralatan listrik yang paling banyak digunakan dalam aplikasi industri dan aplikasi rumah tangga. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan standar kelistrikan, PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik memberikan panduan terbaru mengenai penggunaan motor induksi yang aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Definisi motor induksi dan prinsip kerjanya. Motor induksi adalah jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Stator pada motor induksi membangkitkan medan magnet yang berputar, dan medan magnet ini menginduksi arus listrik pada rotor sehingga menghasilkan gaya putar. Prinsip kerja yang sederhana namun efisien ini menjadikan motor induksi sebagai pilihan utama dalam berbagai aplikasi industri dan rumah tangga. Klasifikasi motor induksi berdasarkan PUIL terbaru. Yang pertama, motor induksi satu fasa digunakan pada aplikasi daya rendah seperti peralatan rumah tangga dan pompa air. Yang kedua, motor induksi tiga fasa digunakan pada aplikasi daya menengah hingga tinggi seperti mesin industri dan kompresor. Yang ketiga, motor induksi rotor sangkar, jenis yang paling umum dengan konstruksi sederhana dan perawatan mudah. Yang keempat, motor induksi rotor belitan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan kecepatan dan momen putar yang lebih baik. Selanjutnya, adapun persyaratan pemasangan motor induksi sesuai PUIL. Yang pertama, proteksi terhadap bahaya. Motor induksi harus dipasang dengan sistem proteksi yang memadai untuk mencegah bahaya kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan akibat beban lebih. Yang kedua, koordinasi sistem pengaman. Pemilihan dan pemasangan peralatan pengaman seperti pemutus sirkuit harus mempertimbangkan koordinasi dengan sistem instalasi listrik secara keseluruhan. Yang ketiga, grounding dan pembumian. Sistem grounding dan pembumian yang andal harus dipastikan untuk menjamin keamanan pengoperasian motor induksi. Perlindungan dan pengaman motor induksi. Yang pertama, overload protection, peralatan perlindungan terhadap beban lebih seperti relay termis atau pemutus sirkuit harus terpasang untuk mencegah kerusakan motor. Yang kedua, under voltage protection, relay under voltage diperlukan untuk memutus suplai daya saat terjadi penurunan tegangan yang dapat merusak motor. Yang ketiga, phase failure protection, pada motor tiga fasa, relay perlindungan kegagalan fase harus dipasang untuk mencegah kerusakan akibat hilangnya salah satu fase. Overheating protection, sensor suhu atau termistor harus terpasang untuk memantau suhu motor dan memutus suplai daya jika terjadi overheating. Selanjutnya, pemilihan motor induksi yang sesuai dengan beban. Yang pertama, identifikasi beban. Tentukan jenis dan karakteristik beban yang akan didukung oleh motor induksi seperti daya, kecepatan, dan torsi. Yang kedua, pertimbangan faktor keamanan. Pilih motor dengan kapasitas yang lebih besar dari beban yang dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan beban dan menjaga keandalan operasi. Yang ketiga, evaluasi efisiensi. Pilihlah motor dengan efisiensi tinggi untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional dalam jangka panjang. Pemeliharaan dan perawatan motor induksi. Yang pertama, pemeriksaan berkala. Lakukan pemeriksaan rutin pada komponen motor seperti bearing, isolasi, dan sistem pendingin. Yang kedua, pelumasan.
Pastikan pelumasan bearing dan komponen bergerak dilakukan sesuai rekomendasi produsen. Yang ketiga, pemantauan suhu. Pantau suhu operasi motor dan segera tangani peningkatan suhu yang tidak normal. Yang keempat, kebersihan. Jaga kebersihan motor dan area sekitarnya untuk mencegah masuknya debu dan kotoran. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pemenuhan standar. Pemilihan, pemasangan, dan perawatan motor induksi harus dilakukan sesuai dengan persyaratan terbaru dalam PUIL untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan keandalan operasi. Yang kedua, penerapan praktik terbaik. Dengan mengikuti panduan dan rekomendasi yang diuraikan, pengguna dapat memaksimalkan kinerja dan masa pakai motor induksi di berbagai aplikasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Pemilihan motor induksi yang hemat energi disertai pemeliharaan yang baik dapat memberikan penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Itulah hasil hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila teman-teman masih kurang paham tentang materi ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang saya kurang paham, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.